Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Arum Putri, saya dari Universitas Kusuma Husada Surakarta. Saya akan menayangkan video tentang pemeriksaan GCS atau pemeriksaan tingkat kesadaran, yaitu pemeriksaan tingkat kesadaran seseorang yang biasa digunakan untuk pemeriksaan pasien cedera kepala. Tapi pemeriksaan GCS ini bisa digunakan pada pasien pada umumnya. Nah, pada GCS ini ada 3 aspek, yaitu mata dengan nilai 4, verbal dengan nilai 5, motorik dengan nilai 6. Selamat menyaksikan. Langsung saja, ini pemeriksaan pertama yaitu atau mata. Sekarang ketika atau mata itu mendapatkan skor 1, yaitu ketika pasien diberi rangsangan nyeri dan ditepuk bahunya, dia tidak ada respon sama sekali. Contoh, bu, dia tidak ada respon mata sama sekali, dia tidak membuka mata sama sekali. Berarti pasien ini akan mendapatkan skor 1. Lalu skor 2 yaitu ketika pasien membuka mata dengan rangsangan nyeri. Kita kasih rangsangan nyeri, pasien membuka mata. Nah, ketika kita kasih rangsangan nyeri, pasien membuka mata, maka kita mendapatkan skor 2 pada Lalu skor 3, pasien membuka mata, pasien membuka mata dengan perintah saja. Bu, tolong buka matanya, Bu. Dia ketika mendengar perintah membuka mata, dia membuka mata. Tetapi ketika dia tidak membuka mata, maka pasien tersebut mendapatkan skor 3. Lalu skor 4, pasien membuka mata spontan tanpa suatu rangsangan apapun. Pasien membuka mata spontan, dia tidak diberi rangsangan nyeri, dia tidak diberi tidak diberi kata perintah, dia akan membuka mata secara spontan. Lalu kita lanjut ke pemeriksaan verbal. Pemeriksaan verbal ada 5 skor, yaitu skor 1 ketika pasien diberi pertanyaan tapi dia tidak ada respon. Bu, namanya siapa? Dia diam. Bu, rumahnya mana? Ketika pasien ditanya, pasien diam, tidak ada respon sama sekali, maka mendapatkan nilai verbal 1. Lalu skor 2, ketika pasien itu mengeluarkan kata-kata tetapi tidak jelas atau tidak ada artinya. Bu, namanya siapa? Rumahnya mana, Bu? Oh iya. Ketika pasien itu diberi pertanyaan, tetapi pasien itu tidak, dia menjawab dengan tidak ada arti dan tidak jelas ucapannya, maka diberi nilai verbal skor 2. Kemudian skor 3, ketika pasien itu merespon jawaban kita dan jawaban kita itu dipahami, jawaban pasien itu bisa dipahami, tetapi pasien itu tidak nyambung dengan pertanyaan kita. Bu, namanya siapa? Ibu, rumahnya mana? Ketika kita bertanya, pasien jawabannya tidak tepat atau berbeda, tidak nyambung dengan pertanyaan kita, maka pasien mendapatkan skor 3. Kemudian skor 4, ketika pasien itu menjawab dengan baik, tetapi pasien sedikit bingung. Bu, namanya siapa, Bu? Umi ya. Rumahnya mana, Ibu? Oh ya. Ketika pasien diberi pertanyaan, pasien bisa menjawab, tetapi dia sedikit bingung, maka diberi skor verbal 4. Kemudian skor 5, ketika pasien itu merespon dengan baik dan jawaban pasien itu semuanya benar, baik orientasi waktu, orientasi tempat, dan orientasi diri sendiri. Bu, namanya siapa, Bu? Rumahnya mana, Bu? Ibu sekarang ada di mana? Rumah sakit. Presiden Indonesia sekarang siapa, Bu? Bapak Jokowi. Baik, ketika pasien bisa menjawab pertanyaan kita dengan benar, dengan jelas, maka kita beri nilai verbal 5. Kemudian kita ke motorik. Nah, di sini skor 1 yaitu diberikan pada pasien yang di situ tidak ada respon ketika diberi rangsangan nyeri. Rangsangan nyeri ada 3, baik di sternum, di bahu maupun di ujung jari atau ujung kuku. Nah,
Sekarang kita beri rangsangan nyeri pada sternum. Pasien tidak ada respon, kita kasih rangsangan pada bahu. Tidak ada respon, kita kasih rangsangan pada ujung kuku atau ujung jari. Pasien tidak ada respon. Maka pasien jika tidak ada respon ketika diberi rangsangan nyeri, maka mendapatkan skor motorik 1. Ketika kita mendapatkan pasien yang dia itu merespon dengan ekstensi normal, abnormal, ekstensi abnormal ya. Nah, di situ mendapatkan skor 2. Seperti saya kasih rangsangan nyeri di sternum. Pasien merespon dengan ekstensi abnormal, maka pasien diberi skor 2 pada motorik. Ketika pasien diberi respon, diberi rangsangan nyeri, tetapi pasien beresponnya itu fleksi abnormal, maka pasien diberi nilai 3, seperti contohnya. Ketika pasien diberi rangsangan nyeri, lalu pasien melakukan respon yaitu fleksi abnormal, maka diberi motorik skor 3. Nah, lalu skor 4, pasien menghindari nyeri. Nah, pasien bisa menghindari nyeri. Contohnya, saya kasih rangsangan nyeri pada ujung kuku atau ujung jari. Nah, pasien akan menghindari nyeri, maka pasien diberi skor 4. Lalu skor 5, yaitu ketika pasien bisa melokalisir nyeri. Ketika saya memberi nyeri, rangsangan nyeri ini di sternum, pasien bisa melokalisir nyeri. Nah, maka ketika pasien bisa melokalisir nyeri, maka diberi nilai motorik 5. Nah, ketika skor motorik 6, yaitu ketika pasien itu bisa melakukan gerak motorik dengan perintah. Bu, dua-duanya diangkat ya tangannya ya. Angkat tangannya, Bu. Nah, turunkan, Bu. Nah, ketika pasien bisa menggerakkan motoriknya dengan perintah, maka mendapatkan nilai motorik skor 6. Seperti itu. Sekian video dari saya tentang GCS atau tingkat kesadaran. Thank you for watching.